Shalom dan selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, kita kembali berjumpa dalam Renungan Harian Toraja, edisi 4 Juni 2026. Namun sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di sorga, Bapa yang baik, di pagi hari yang indah ini, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur atas kasih dan setia-Mu yang baru untuk setiap kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk napas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar kami bisa mengerti dan menerima firman-Mu. Ajar kami untuk bisa mendengar suara-Mu, menaati perintah-Mu, dan setia menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan harian pada pagi hari ini terambil dari Yehezkiel 3 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia untuk tidak berkata apa-apa, untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu, jikalau seseorang yang benar berbalik dari kebenarannya, dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, maka ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu." Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan dari Yehezkiel 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-21, kita dituntun dengan tema Tuhan menuntut suara penjaga. Na tuntuk puang tuga maranna toma kampah. Seringkali kita mendengar ungkapan kehancuran tidak hanya dimulai dari kejahatan besar, melainkan juga dari keheningan orang baik. Ibarat sebuah kota yang dijaga, kota itu akan hancur ketika penjaganya lebih memilih dan melihat ancaman yang menyerang. Yehezkiel diberi tugas sebagai penjaga kaum Israel. Dia tidak diberi tugas untuk menyampaikan nubuat yang indah atau mujizat yang menakjubkan, melainkan ia diberi tanggung jawab menjaga kehidupan orang lain. Firman Tuhan kepada Yehezkiel jelas dan tegas.
Apabila ia membiarkan orang berbuat dosa dan Yehezkiel tidak menegurnya, maka selain orang itu akan mati dalam dosanya. Yehezkiel pun akan dituntut terhadap kebinasaan orang tersebut. Sebaliknya, apabila Yehezkiel menegur orang yang berbuat dosa, namun orang itu tidak berbalik dari dosanya, maka ia mati dalam dosanya. Namun Yehezkiel telah menyelamatkan nyawanya sendiri. Pertanyaan pentingnya bagi kita sekalian adalah, apakah kita menyadari tanggung jawab sebagai penjaga untuk menyampaikan kebenaran? Bahaya terbesar bukan datang dari orang jahat, melainkan ketika orang benar memilih untuk berdiam diri. Dosa dan kejahatan terjadi ketika orang benar menolak untuk menegur dosa. Pertanggungjawaban kita bukan hanya ketika Tuhan menuntut dosa yang kita lakukan, melainkan ketika kebenaran yang kita ketahui tidak pernah kita katakan. Kita ditempatkan di dunia ini bukan sekedar sebagai orang percaya, melainkan penjaga untuk menyampaikan kebenaran. Kita percaya kepada Sang Kristus. Ia adalah Sang kebenaran dan penjaga yang sejati bagi umatnya, agar umatnya tidak binasa. Kita pun turut diberi tanggung jawab menyuarakan kebenaran darinya. Amin. Firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Ajarlah kami supaya tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Mampukanlah kami untuk berani menyatakan kebenaran, tetap setia dalam pelayanan, dan hidup sebagai penjaga yang bertanggung jawab di hadapan-Mu. Sertai setiap langkah kami sepanjang hari ini. Lindungi kami dalam pekerjaan dan aktivitas kami, serta jadikan kami berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.